Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia kesehatan, rizki, dan ketenangan hati. Teman-teman, sebelum kita memulai apa yang akan kita pelajari hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karenanya kita masih bisa bernafas, masih bisa bertemu kembali. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu atau beberapa perkara yang bagaimana puasa itu akan batal. Apa saja perkara atau sesuatu yang membatalkan puasa tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Teman-teman, perkara yang membatalkan puasa yang pertama yaitu makan dan minum dalam keadaan disengaja, atau kita sengaja makan dan minum, itu akan membatalkan puasa kita. Kalau tidak disengaja berarti tidak apa-apa. Contohnya, kalau kita waktu siang hari, waktunya panas sekali, terik matahari, dan tenggorokan kita terasa ingin minum, kebiasaan kita pada waktu-waktu tidak berpuasa itu kita sering, kalau waktu terik matahari sangat panas, umumnya manusia akan minum, atau ketika lapar, sangat lapar sekali, kita semua pasti ingin makan. Tapi ketika dalam bulan Ramadan ada seseorang ketika itu siang hari dan orang tersebut lupa bahwa dirinya puasa, lalu dia makan atau minum, tapi dalam keadaan lupa, maka sisa minuman atau hasil dari sisa makanan yang masih ada agar segera dibuang. Puasanya maka akan tetap sah, tapi dengan syarat makanan yang masih ada di luar tenggorokan agar dikeluarkan. Yang sudah tertelan itu dihukumi rizki atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada suatu riwayat yang mana riwayat ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Barang siapa lupa dalam keadaan puasa, lalu dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum itu kepadanya. Dari hadis tersebut, orang yang sedang berpuasa lalu ia makan dan minum tapi ia dalam keadaan lupa, maka ketika dia ingat, maka cepat-cepatlah berniat puasa lagi, atau di dalam hatinya niat meneruskan puasanya. Yaitu teman-teman, jadi orang lupa ketika berpuasa, maka ketika ia ingat bahwa dirinya berpuasa, maka ia harus berniat untuk meneruskan puasanya. Dan makanan yang masih menempel di luar tenggorokan, maka segera diludahkan atau dikeluarkan. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita dalam keadaan puasa lalu kita makan dan minum tapi kita lupa kalau kita puasa, maka ketika kita ingat atau kita sudah diingatkan oleh seseorang bahwa kita puasa, maka cepat-cepatlah tinggalkanlah makanan dan minuman yang masih ada. Jika sampai habis, itu adalah rezeki dari Allah. Dan bagi orang yang lupa, ketika ia sudah ingat, maka cepat-cepatlah berniat untuk meneruskan puasanya, karena puasa orang yang lupa itu tidak batal, karena ia lupa bahwa dirinya sedang puasa lalu makan dan minum itu tetap sah. Yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dalam keadaan disengaja. Teman-teman, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 2 yaitu ketika ada suami istri, mereka berhubungan badan ketika siang hari, maka suami istri yang berhubungan badan tersebut itu puasanya dihukumi batal. Dan jika puasa mereka itu di siang harinya bulan Ramadan, maka mereka harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Selain mereka harus mengodok atau mengganti puasanya mereka di luar bulan Ramadan, mereka juga harus membayar fidyah atau suatu takziran agar mereka jerah, atau bisa kita artikan dengan denda.
berapa fidyah yang harus mereka bayar? Yang mereka bayar adalah mereka harus memerdekakan budak. Tapi zaman sekarang, zaman kita, semua itu sudah merdeka. Jarang sekali kita menemukan budak. Lalu bagaimana jika kita tidak menemukan budak atau tidak mampu menemukan budak? Maka suami istri ini harus puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi mereka berdua harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi jika mereka tidak mampu lagi, bagaimana? Mungkin karena mereka ada suatu halangan atau apa, karena mereka tidak mampu, maka solusinya mereka harus memberi makan orang 60 dari fakir miskin. Jadi mereka harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Berapa jumlahnya? 1 orang harus 1 mud. Jadi 1 mud dikali orang 60. 1 mud sendiri itu sama dengan 675 gram atau 6,75 on beras. Teman-teman, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 3 yaitu keluarnya air mani bagi seorang laki-laki. Keluarnya itu disebabkan bersentuhan kulit, entah itu bersentuhan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Sebab mungkin bisa juga ia onani atau ia memaksa dirinya untuk mengeluarkan cairan yang dinamakan dengan air mani tersebut. Tapi bagaimana hukumnya? Hukumnya yaitu batal karena disebabkan onani tersebut. Beda lagi atau ada pengecualian. Bagaimana kalau keluarnya air mani tersebut itu disebabkan karena mimpi basah? Jika keluarnya air mani tersebut disebabkan mimpi basah, maka puasanya tetap sah. Tapi seseorang yang berpuasa ini wajib untuk mandi besar atau mandi junub. Teman-teman, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 4 yaitu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh manusia dengan disengaja dan lewat
lubang-lubang tubuh kita, contohnya melalui mulut, telinga, atau hidung, dan lain-lain sebagainya. Tapi jika tidak disengaja, maka puasa kita tetap sah. Sekarang bagaimana jika kita sakit atau kita dalam keadaan kecelakaan atau kita di rumah sakit yang butuh cairan infus? Apakah orang yang disuntik cairan infus itu puasanya batal? Jawabannya adalah tidak batal. Jadi cairan infus yang dimasukkan atau disuntikkan ke tubuh manusia tersebut, maka orang yang disuntikkan itu ketika dalam keadaan puasa, maka orang yang sedang puasa tersebut tidak batal. Apa sebabnya? Karena masuknya cairan infus tersebut tidak melalui organ tubuh manusia yang berlubang. Teman-teman, perkara yang membatalkan puasa lagi adalah muntah. Yang nomor 5 yang membatalkan puasa yaitu muntah yang disengaja. Jika muntahnya itu tidak disengaja, maka puasanya tidak batal atau tetap sah. Tapi jika orang yang sedang berpuasa ini muntahnya itu karena gara-gara ia jahil atau ingin mengorok-orok tenggorokannya lalu muntah, maka itu batal. Beda lagi kalau tidak sengaja, mungkin ia mencium bau-bau yang tidak enak, bau-bau yang sangat menyengat, lalu ia mau muntah. Maka jika ia muntah, maka muntahnya itu tidak batal karena ia tidak menyengaja untuk muntah. Dengan syarat orang yang muntah tadi agar tidak batal, sisa dari hasil atau habis muntahan tadi tidak sampai tertelan kembali, maka harus cepat-cepat kita berkumur ketika habis muntah yang tidak disengaja. Kita berkumur agar sisa yang ada di mulut kita itu bersih kembali dan tidak tertelan kembali. Teman-teman, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 6 yaitu haid dan nifas bagi seorang perempuan. Maka jika seorang perempuan ini mengeluarkan darah haid dan nifas, maka perempuan ini dihukumi batal meskipun kurang sedikit lagi
mau waktunya berbuka. Kira-kira waktu maghrib itu kurang 2 menit lagi. Padahal waktu berbuka itu kurang sedikit. Tapi yang namanya tamu yang tidak diundang, yang bernama menstruasi ini, tiba-tiba saja datang, maka puasa dari perempuan yang sedang haid ini, puasanya dihukumi batal. Teman-teman, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 7 adalah gila atau junun atau sedeng dan lain-lain sebagainya. Yang penting orang gila itu puasanya batal. Contohnya seperti orang yang mengeluarkan darah haid tadi, kurang sedikit lagi mau berbuka puasa, lalu penyakit ayannya itu kambuh dan menyebabkan dia gila, maka puasa orang tersebut menjadi batal. Banyak sekali faktor-faktor orang menjadi gila. Mungkin karena cintanya ditolak dan terlalu memikirkan yang di luar kemampuannya. Bisa juga karena ia bangkrut dari usahanya, maka ia menjadi gila. Dari beberapa faktor, apapun faktor yang menyebabkan orang ini gila, tetap orang yang sedang berpuasa lalu ia menjadi gila, maka puasanya tetap batal. Teman-teman, perkara yang membatalkan puasa yang nomor 8 yaitu murtad atau orang yang sedang berpuasa ini dengan sengaja keluar dari agama Islam. Maka orang yang keluar dari agama Islam, maka puasanya batal. Karena kemarin kita sudah membahas tentang syarat dan syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa. Syarat sahnya puasa dan syarat wajibnya puasa itu orang yang berpuasa itu harus orang Islam. Yaitu sekian dulu teman-teman yang kita pelajari. Semoga kita semua diberi pemahaman oleh Allah SWT, dan jika ada di antara kita yang belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.